warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Adi Sarwoto, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Sedangkan rekan saya Bu Listianingsih dari SD Injakir 1 mengajar di kelas 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, kita langsung mulai. Baik, Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sepertinya ceria sekali. Ada apa ini? Ya, semangat saja hari Semangat, ini. oke. Semangat terus ya. Baik Bu Lis ya, sebelum melakukan kegiatan observasi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang akan dilakukan di kelas nanti ya. Nah, tujuannya itu adalah supaya saya mengetahui atau nanti biar tahu jalannya kegiatan observasi itu seperti apa. Kemudian dari persiapan RPP-nya ya, modulnya atau LKPD-nya nanti biar sama-sama tahu supaya nanti insya Allah ya hasil yang dicapai dalam pembelajaran ini yang terbaik buat anak atau murid-muridnya Bu Lis di kelas. Iya, baik Pak. Saya akan mengikuti kegiatan pra-observasi ini dengan mindfulness supaya mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Oke. Bu Lis sudah siap ya? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam kegiatan besok ini apa sih Bu Lis? Nah, besok kegiatan pembelajarannya kebetulan saya mengambil mata pelajaran IPAS, Pak Taufik. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan dari anak-anak adalah peserta didik dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuannya pembelajaran besok itu adalah mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik ya. Oke, nah lalu apa sih yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran tersebut, Bu Lis? Yang ingin saya kembangkan, kebetulan saya mengambil 3 aspek. 3 aspek. Ya, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap atau karakter peserta didik. Nah, untuk pengetahuan, saya ingin agar siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat. Sedangkan keterampilan, saya ingin siswa mampu melakukan percobaan dengan berbagai alat dan bahan praktikum, Pak. Oke. Nah, untuk aspek sikap ini saya ambil 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Gotong Saya royong. ingin anak-anak menunjukkan sikap kerjasamanya pada waktu melakukan praktikum. Kemudian yang kedua ada mandiri. Nah, anak-anak bisa mengerjakan post-test secara sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga adalah bernalar kritis. Saya ingin anak-anak itu bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi mereka di kelas. Oke, luar biasa sekali. Pengembangannya itu ada 3 aspek ya. Iya, Yang pertama tadi dari segi pengetahuannya tentang perubahan wujud zat, kemudian keterampilannya, dan yang terakhir adalah sikap atau karakter profil pelajar Pancasila. Yang ada 3 tadi disebutkan ya, ada gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Baik ya. Untuk selanjutnya Bu Lis, mungkin ada strategi atau model atau pendekatan yang digunakan nanti dalam pembelajaran? Nah, kebetulan ini untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Kemudian pendekatannya kontekstual, Pak. Sedangkan metodenya ada beberapa metode yang saya gunakan dalam kelas nanti. Pastinya ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian ada eksperimen juga. Oke, jadi model pembelajarannya ada problem based learning, kemudian ada pendekatan kontekstual, dan metodenya menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi maupun eksperimennya. Oke, luar biasa. Nah, dalam
pembelajaran tersebut, media pembelajaran yang akan digunakan nanti apa saja sih, Bu Lis? Nah, kalau media di zaman sekarang tidak terlepas ya Pak, pasti kita menggunakan laptop, LCD itu kebutuhan pokok kita sekarang ya. Kemudian ada media juga yang sudah saya siapkan untuk bahan-bahan praktikum itu, alat dan bahan, LKPD. Kemudian saya juga sudah menyiapkan PowerPoint untuk materinya dan video pembelajaran untuk memfasilitasi anak-anak yang berdasarkan gaya belajarnya juga Pak. Iya, berarti luar biasa sekali, ini sepertinya sudah lengkap ya, ada komputer atau laptop ya, kemudian LKPD-nya, alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Sepertinya sangat seru ini pembelajarannya ya. Baik, kira-kira kapan ini rencana pembelajarannya akan Bu Lis lakukan? Kalau pembelajarannya ini saya laksanakan sesuai jadwal kita, yaitu Rabu depan. Kebetulan IPAS itu jam pertama dan kedua, ya itu jam 1 sampai jam 2 lebih 10 menit Pak. Oke ya, jadi nanti Bu Lis akan melakukan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 25 Oktober jam 1 sampai jam 2 ya Bu Lis, kurang lebih. Nanti saya akan masuk untuk melakukan observasi. Nah, setelah melakukan observasi itu nanti Bu Lis dan saya nanti mengikuti kegiatan pasca observasi ya, yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya ya, Bu Sri Agustina, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober. Baik ya, seperti itu Bu Lis. Baiklah Pak, saya akan mengikuti kegiatan besok dengan penuh semangat dan berharap mendapatkan pengalaman dan meningkatkan pembelajaran di kelas saya tentunya. Oke ya, bagus sekali ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu apa sih yang Bu Lis dapatkan dari pembicaraan ini sih? Yang pasti saya bisa mempersiapkan ya, mempersiapkan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian saya menjadi tahu kekurangan saya apa dalam merancang pembelajaran ini. Oke, baiklah Bu Lis, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan praobservasi ini. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar pembelajarannya. Sampai ketemu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Ya, siap Pak Taufik. Demikian percakapan saya dengan Bu Lis dalam persiapan observasi atau pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi pada tanggal 25 Oktober 2023. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kelestarian tinggi, terkondang diam, di sini
silakan dilihat di layar semuanya. Di sini ada benda apa? Pada. Dan di sini. Kemudian sekarang kalau padat menjadi cair. Cair. Kalau kebalikannya cair menjadi padat. Bagus. Selanjutnya anak padat menjadi gas. Kalau gas menjadi padat. Gas menjadi cair. Cair menjadi gas. Nah, itu contoh apa? Perubahan wujud zat. Sekarang kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang pernah menemui perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari? Mas Lutfi? Menguap. Contohnya apa kalau menguap itu? Ketika ibu menjemur baju. Nah, di situ kamu menyimpulkan kalau ada proses perubahan wujud menguap itu apa? Bajunya pertama basah, kemudian dijemur menjadi kering karena airnya berubah menjadi gas. Tepuk tangan buat Mas Lutfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Ya, kita berjumpa lagi setelah kemarin kita melakukan observasi di kelasnya Bu Lis ya, kelas 4A. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, yang didampingi oleh PP kita ya, Bu Sri Agustina SPD. Nah, Bu Lis, pada kegiatan pasca observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lis terkait observasi yang telah dilakukan kemarin. Nah, tujuannya tentu saja untuk mengevaluasi ya sejauh mana proses pembelajaran yang Bu Lis lakukan itu berjalan dengan baik ya. Seperti itu. Baik ya, kita mulai ya Bu Lis ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Lis setelah kemarin dilakukan observasi? Sebenarnya agak tegang Pak, Ya. karena mungkin baru kali ini ya kita diobservasi teman sejawat. Sebelumnya Oke. mungkin diobservasi Bapak Kepala Sekolah secara berkala. Tapi alhamdulillah dari awal pembelajaran sampai akhir berjalan dengan lancar. Ya, nggak usah tegang-tegang, santai aja, relax aja. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan dan anak-anak sangat antusias ya, seperti itu Bu Lis ya. Nah, kemudian bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Lis lakukan di dalam kelas pada pembelajaran IPAS ya kemarin. Nah, Iya. coba bisa diceritakan Bu. Area pengembangan yang saya ambil dari pembelajaran kemarin, Bapak, saya memakai 3 aspek, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Nah, untuk sikap atau karakter ini saya ambil 3 dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama gotong royong, kemudian bernalar kritis, dan juga mandiri, Pak. Oke, berarti ada 3 aspek yang dikembangkan Bu Lis. Yang pertama itu pengetahuannya, kemudian keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tadi gotong royong, kemudian bernalar kritis, dan mandiri. Bagus sekali ya Bu Lis. Kemudian langkah-langkah apa saja yang Bu Lis lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran kemarin Bu? Yang pasti seperti biasanya saya menyiapkan modul ajar IPAS, yaitu dengan materi, benda, dan sifatnya. Kemudian saya menyiapkan LKPD untuk anak-anak dan juga media pembelajaran. Oke. Jadi Bu Lis sebelum melaksanakan pembelajaran sudah menyiapkan yang pertama modul ajarnya mengenai IPAS ya. Materinya kalau nggak salah tentang perubahan wujud zat ya Bu Lis. Iya. Kemudian LKPD-nya ya, dan yang terakhir adalah media pembelajarannya. Kemarin saya lihat sangat menarik sekali ya, ada PowerPoint-nya, kemudian ada videonya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya area pengembangan yang disebutkan tadi ada 3 itu, apakah sudah terrealisasikan dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bu Lis? Insya Allah sudah muncul semua Pak, dari anak-anak. Yang pertama aspek pengetahuan, anak-anak sudah menunjukkan bahwa anak-anak bisa mengidentifikasi proses perubahan wujud zat. Kemudian dari sikap keterampilannya juga anak-anak menunjukkan pada waktu anak-anak melakukan praktikum bersama kelompoknya, kemudian juga presentasi. Kemudian dari sikap juga sudah muncul dari anak-anak. Oke ya. Nah, berarti ini sudah tercapai semua ya Bu ya, ketiga-tiganya ya Bu ya. Ya, tadi boleh dijelaskan lagi kenapa Bu Lis menyimpulkan sudah tercapai semua tadi Bu? Iya, untuk pengetahuan saya lihat dari hasil postes anak-anak Pak. Hasil postes anak-anak sudah menunjukkan bahwa anak-anak bisa mengidentifikasi dan menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang perubahan wujud zat. Kemudian dari sikap, setelah saya melakukan observasi pada saat pembelajaran, anak-anak juga sudah menunjukkan sikap gotong royongnya, kemudian mandiri, bernalar kritis, itu sudah mereka tunjukkan semua. Kemudian dari segi keterampilan juga sudah terlihat dari keterampilan anak-anak pada waktu melakukan praktikum. Ya. Gitu. Oke, jadi Bu Lis sudah menyimpulkan bahwa ketika aspek tersebut sudah berhasil dilakukan.
Nah, kira-kira Bu Lis ya, dari pembelajaran yang telah dilakukan kemarin mungkin ada kendala atau kekurangan yang dialami ketika pembelajaran di kelas kemarin. Ya, kalau kendala pasti ada Pak. Ini dalam pembelajaran kemarin saya menemukan 2 kendala. Dua kendala. Ini yang pertama, masih ada siswa saya ini yang kurang aktif dalam kelompoknya pada waktu melaksanakan praktikum. Kemudian yang kedua, ada 1-2 anak yang kurang percaya diri Pak dalam mengambil kesimpulan, kemudian dalam mempresentasikan hasil praktikum seperti itu. Oke, berarti ada 2 ya kendala yang ditemukan Bu Lis. Yang Iya. pertama tadi ketika anak-anak praktikum atau melakukan percobaan, ada anggota kelompok yang kurang aktif ya, jadi tidak semuanya aktif. Kemudian yang kedua, ketika sesi presentasi tidak percaya diri Iya, ya, kurang seperti percaya itu. diri. Nah, kira-kira usaha apa sih yang Bu Lis lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Mungkin untuk anak yang kurang aktif, semula saya ini kan membagi kelompok anak-anak berdasarkan kemampuan Iya. anak-anak kognitif ya Pak, dan juga berdasarkan laki-laki perempuan seperti Oh, itu. gitu. Mungkin saya ubah cara membagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar anak-anak. Gaya Pak. belajarnya. Iya. Kemudian untuk anak yang masih kurang percaya diri, saya berikan pertanyaan pemantik begitu Pak, Oke. biar anak itu bisa mengeluarkan pendapatnya dengan Oke. percaya diri. Jadi gaya belajar yang Bu Lis ketahui dari murid-murid kelas 4A itu seperti apa sih Bu Lis? Iya, di murid saya itu ada 3 Pak, 3 gaya belajar yang sudah saya ketahui dari anak-anak. Mungkin banyak yang visual, Visual. kemudian audio visual, dan ini beberapa anak laki-laki ini kinestetik Pak. kinestetiknya. Iya, sangat aktif di kelas. Iya, bagus ya. Oke, Bu Lis ya. Kira-kira tadi kan sudah memberikan solusi atas kendala-kendala itu. Kapan kira-kira akan Bu Lis lakukan? Ya, secepatnya Pak, insya Allah minggu depan mungkin saya lakukan perbaikan di pembelajaran Oke, saya. minggu depan ya. Iya, Ya, Bu Lis yang semangat ya, biar anak-anak itu bagus-bagus nilainya dan tentu saja mereka bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Saya tunggu kabar dari Bu Lis setelah melakukan perbaikan pembelajaran ke depannya. Iya, siap, Terima Pak. kasih ya Bu Lis ya. sama-sama Pak. Baiklah ya, pembicaraan pasca observasi kita sudahi Bu Lis ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Taufik, proses coachingnya sudah selesai dan saya amati tadi luar biasa. Oke, terima Di kasih. sini tadi alur tirtanya sudah nampak dan semuanya sudah tersusun dan juga bisa disampaikan kepada si coach dengan baik. Iya. Di sini tadi si coach sudah mengarahkan, tidak mengarahkan ya Pak, tetapi bisa menggali potensi si coach agar bisa menemukan solusi sendiri. Oke. Dan si coach di sini ada Bu Lis, akhirnya sampai bisa menemukan solusi, yaitu merubah cara pembagian kelompok anak-anak sesuai dengan gaya Gaya belajarnya. Alhamdulillah Pak Taufik, coachingnya luar biasa. Terima kasih Bu Tina atas penilaiannya dari sesi pasca observasi ini. Ya, kedepannya insya Allah akan saya terapkan lebih baik lagi, saya tingkatkan lagi seperti itu. Memang kalau coaching itu Pak bisa kita lakukan kepada siapa saja, karena pada dasarnya coaching adalah kedudukannya setara. Oke. Jadi si Mitra. coach itu harusnya tidak usah minder, tidak usah apa, yang penting kita bisa menjalin komunikasi aktif dan juga bisa menggali potensi si coach. Oke. Dan itu semuanya bisa terlaksana kalau kita lakukan secara berulang-ulang dan latihan terus-menerus. Baik, saya akan melakukan terus-menerus Bu ya, dan berulang kali supaya melatih keterampilan saya untuk mengcoaching seperti itu. Saya harapkan nanti setelah pendidikan guru penggerak ini, ilmu coachingnya Pak Taufik bisa ditularkan kepada
rekan sejawat. Karena tadi saya lihat Pak Taufik itu coachingnya sudah sesuai sekali, cara menggali potensi psikoci, kemudian menerapkan alur tirtanya sudah luar biasa. Oke, terima kasih Bu Tina. Sama-sama.